Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 187205006. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Untuk memenuhi proyek UTS semester 5 dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dan dosen pengampu Ibu Nadia Rista. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Ibu Nadia Rista MPD. Oke, di sini ada soal yang pertama, yaitu ada jelaskan peran lembaga keuangan bank dan non-bank dalam konteks peningkatan kualitas perekonomian. Oke, bank lembaga keuangan adalah suatu lembaga atau badan usaha yang menawarkan jasa di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menggunakannya dalam bentuk aset keuangan lain. Yang kedua, secara umum, bank lembaga sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Selanjutnya, selain itu, diantaranya lembaga keuangan non-bank yang paling dikenal adalah perusahaan asuransi. Asuransi menyediakan untuk perorangan maupun korporasi. Asuransi merupakan salah satu layanan keuangan tertua. Next, di sini ada nomor 2, mengapa perbankan syariah di Indonesia relatif lambat? Padahal dari aspek legal formal, aspek substansif dan filosofi serta aspek potensi dan prospek ekonomi keuangan syariah sangat mendukung. Jelaskan menurut pendapatmu apa solusi untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia? Oke, di sini jawaban nomor 2 yaitu salah satu upaya untuk memajukan bank syariah di Indonesia adanya merger 3 bank syariah yang merupakan bagian dari himpunan bank milik negara atau Himbara, yaitu yang pertama ada Bank Syariah Mandiri, yang kedua BNI Syariah, yang ketiga yaitu ada BRI Syariah. Pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan perbankan syariah dapat menyusun ketentuan kelembagaan bank syariah yang diperlukan untuk pertumbuhan bank syariah, meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional perbankan syariah sesuai dengan standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional, dan perbankan syariah bisa tumbuh sebagai realisasi dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan keuangan dan perbankan yang sesuai prinsip syariah. Oke, next di sini ada nomor 3 yaitu setiap hari makin banyak kasus yang terjadi pada lembaga perbankan dan non-bank di Indonesia. Coba Anda sebutkan 2 contoh kasus yang terjadi pada perbankan yang ada di Indonesia, kemudian berilah pendapat Anda bagaimana solusi atau cara mengatasi kasus tersebut. Oke, di sini yaitu ada kasus yang pertama yaitu pembobolan deposito El Nusa sebesar 111 miliar rupiah di Bank Mega. Itu yang ini kasus pertamanya. Dalam kasus PT El Nusa dicurigai terdapat pembobolan dana deposito yang disimpan di Bank Mega KCP Bekasi dan deposito di PT El Nusa yang disimpan di Bank Mega telah raib. Pihak El Nusa mendatangi Bank Mega untuk mencairkan dana deposito, tetapi pihak bank mengonfirmasikan bahwa dana tersebut sudah tidak ada karena telah dicairkan. Itu solusinya, bank wajib memberi kompensasi, ganti rugi atau pengganti apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, di sini ada kasus yang kedua yaitu kasus pembobolan dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia. Ini untuk kasus kedua, yaitu kasus pembobolan dana nasabah PT Maybank Indonesia Tbk sebesar 22 miliar menjadi presiden buruk dalam industri perbankan tanah air. Namun, kasus penggelapan tersebut harus menjadi perhatian nasabah hingga perbankan agar lebih meningkatkan kesadaran dan sistem keamanan. Nah, di sini untuk solusinya yaitu nasabah harus lebih memahami prosedur penyimpanan dana di suatu bank sebelum melakukan pembukaan rekening
Dengan memahami seluk-beluk bisnis bank akan membuat nasabah lebih peka dan lebih mudah mendeteksi jika menjadi hal-hal yang mencurigakan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja masukan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.